Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad atau Rahman Akil. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang manajemen pendidikan. Seperti yang kalian lihat pada judul, kita akan membahas tentang efektivitas dan mutu sekolah. Baiklah, apakah teman-teman semua tahu apa itu efektivitas atau mutu sekolah? Dijelaskan bahwasanya di sini efektivitas sekolah menunjukkan adanya proses perekayasaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah secara optimal. Efektivitas sekolah merujuk kepada pemberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Nah, adapun pada penjelasan pertama kita akan membahas tentang pengertian sekolah efektif. Kita sering mendengar kata sekolah efektif, tapi mungkin teman-teman semua belum tahu nih apa pengertian atau definisi dari sekolah efektif. Baiklah, di sini saya akan jelaskan bahwasannya sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi sekolah efektif itu nggak hanya sekolah yang bisa mencapai target ya, tapi juga bisa menghasilkan output yang bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik sekolah yang efektif. Nah, tentunya kita telah membahas tadi pengertian dari sekolah efektif. Sekarang kita akan masuk apa saja sih karakteristik sekolah-sekolah yang efektif. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam standar nasional pendidikan Indonesia, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar berikut. Ada standar nasional pendidikan, 8 standar nasional pendidikan yang harus dicapai oleh sekolah efektif. Yaitu yang pertama adalah standar isi, kemudian proses pembelajaran, kemudian kompetensi lulusan, kemudian standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan, dan juga penilaian. Itulah 8 standar yang harus dimiliki oleh sekolah yang efektif. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi C, yaitu model-model sekolah yang efektif. Selain ada karakteristik, tentunya pasti ada model-model. Bagaimana sih model sekolah yang efektif? Nah, di sini ada 3, yaitu ada model tujuan, ada model manajemen mutu total, dan juga model proses. Nah, adapun model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Nah, sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sekolah yang efektif itu nggak hanya cuma mencapai tujuan yang diinginkan, tapi kalau bisa ya melebihi target gitu ya. Namanya juga sekolah yang efektif. Kemudian ada model manajemen mutu total. Nah, sini model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupa melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberikan kepuasan, keperluan, kehendak, dan jangkauan
konstituensi internal maupun eksternal. Kemudian dijelaskan bahwasanya sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. Dalam manajemen mutu total, dasar penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, penerangan dan analisis, perancangan, keputusan, pencapaian belajar, serta dampak kepada masyarakat. Nah, kemudian ada namanya model proses. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan kegiatan-kegiatan, berdasarkan prosesnya ya. Nah, sini jelaskan lagi bahwasanya berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Nah, menurut Owens, keefektifan sebuah sekolah dalam perspektif proses dalam sebuah organisasi dikelompokkan menjadi dua. Nah, saya tahu apa saja? Yaitu pertama, karakteristik internal sekolah yang mencakup gaya kepemimpinan, proses komunikasi, sistem supervisi dan evaluasi. Kemudian ada yang namanya karakteristik eksternal sekolah, yaitu karakteristik situasi di mana sekolah berada di saling mempengaruhi, dan karakteristik masyarakat seperti kekayaan, tradisi, sosiokultural, dan yang lain-lain. Akhirnya kita masuk ke materi yang D, yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Di sini akan bagaimana sih agar kita bisa meningkatkan aktivitas dan mutu sekolah. Seperti yang terlihat pada layar, sudah saya tampilkan bagian-bagian gambar efektivitas dan mutu sekolah. Ada input, proses, output, dan outcome. Di input ada kepala sekolah yang berpengaruh di sana, ada guru, pegawai ahli, ya, fasilitas yang lengkap, lingkungan kondusif. Jadi di input tuh semuanya harus memenuhi. Kemudian nggak hanya ada inputnya, ada juga prosesnya, bagaimana kelas belajar mengajar, metodenya, organisasinya, ya, ekstrakurikulernya bagaimana, kemudian outputnya, dilihat nilai hasil belajarnya bagaimana, ya, kompetensi dicapai di atas standar gitu ya, ya cuma standar tapi harus melebihi. Kemudian outcome-nya, nah, lulusan bekerja sesuai bidangnya dan dapat mengamalkan ilmu ya, yang didapat di lembaga pendidikan sebelumnya. Nah, itulah usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya memahami ya. Jika ada salah dari tutur kata, saya mohon ampun, saya minta maaf ya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.